saya akan mempresentasikan makalah atau tugas kelompok saya yang kebetulan ada 3 item. Yang pertama masalah pilpres, pileg, dan pilkada. Di sini juga saya mendapatkan tugas tentang pilpres, tentang isu-isu pilpres, yang dimana ini berkaitan dengan mata kuliah yang ada di Prodi Pemikiran Politik Islam semester 6 tahun 2021. Langsung saja kita ke pembahasan. Berbicara masalah pilpres, merupakan pemilihan kepala pemerintahan, kepala negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang dimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pancasila. Pemilihan presiden dilakukan 5 tahun dalam sekali, karena di dalam undang-undang diamanatkan presiden atau kepala negara atau kepala pemerintahan itu menjabat sampai 5 tahun dalam satu periode, dan di periode kedua dia juga bisa menjabat berikutnya. Dan saat ini ada isu yang berkembang tentang penambahan masa jabatan kepala negara atau presiden menjadi 3 periode, tapi belum sampai di dalam pembahasan, masih hanya isu-isu yang berkembang di ruang publik saat ini dan di platform media sosial. Menjelang pemilihan presiden, kebetulan saya di sini akan membahas masalah isu-isu yang berkembang pada Pilpres 2019 kemarin. Menjelang pemilihan presiden 2019, banyak sekali isu-isu yang berkembang di ruang publik, antara lain adalah SARA dan hoax. Di mana hal tersebut sangat tidak relevan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Banyak pihak yang mencari keuntungan di dalam menyebar isu-isu tersebut. Banyak pihak yang mencari atau menjatuhkan lawan politiknya dengan cara-cara menyebar hoax dan menyerang dengan isu-isu SARA. Pembahasan pertama mengenai masalah hoax. Kita berangkat dari pengertian apa itu hoax dan apa itu SARA. SARA adalah tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kekuasaan, atau ketidaksukaan dan golongan. Sedangkan tujuan SARA adalah yang pertama itu ada individual, tindakan menyerang, mengintimidasi, melecehkan, menghina identitas atau golongan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Dan yang kedua, institusional, suatu tindakan baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh suatu institusi termasuk negara yang membuat peraturan diskriminatif dan struktur organisasi maupun kebijakan. Di golongan ketiga itu ada kultural, struktur budaya masyarakat yang dijadikan alat untuk menyebabkan mitos, tradisi, dan diskriminasi. Saya tidak menjelaskan panjang lebar karena nanti di sana akan ada, biar ada pertanyaan yang muncul nantinya. Nah, yang kedua masalah hoax. Hoax merupakan berita bohong yang kita ketahui secara umumnya, yang dimana disampaikan atas tidak ada dasar apapun. Jadi hoax merupakan berita bodong atau berita yang tidak jelas kebenarannya. Hoax yang disampaikan oleh platform atau media-media online lainnya itu tidak memiliki kredibilitas yang tinggi. Dan di sini ciri-ciri hoax menurut Dewan Pers itu ada 3. Yang pertama, sumber berita tidak jelas. Dan yang kedua, mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. Dan yang ketiga itu buatan fanatisme
atas nama ideologi kelas. Dan yang kedua, mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. Dan yang ketiga itu buatan fanatisme atas nama ideologi. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita masuk kepada pengertian SARA. SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukaan dan golongan. Sedangkan tindakan SARA adalah segala tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang didasarkan pada identitas dan golongan. Jadi isu-isu SARA yang dilontarkan memang sangat berbahaya bagi kerukunan antara umat beragama khususnya dan berbangsa, karena kita tahu sendiri Indonesia itu memiliki banyak sekali suku di dalamnya dan agama di dalamnya. Jadi jika kita tidak cermat dan pandai mengolah isu-isu yang berkembang di masyarakat, maka akan fatal akibatnya. Dan juga kita melihat yang mana saja dikatakan golongan SARA. Di sini SARA itu dapat digolongkan dalam 3 kategori. Pertama, individual, institusional. Itulah ciri-ciri hoax menurut Dewan Pers yang di Indonesia. Untuk itu kita sebagai masyarakat Indonesia harus lebih berhati-hati ketika menerima suatu informasi dan harus lebih teliti lagi dalam mengecek sumber yang pasti dalam cerita tersebut. Dalam agama pun, khususnya Islam, telah diingatkan bahwa saya rasa saya cukupkan untuk presentasi makalah yang membahas tentang isu-isu Pilpres. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Zakaria Effendi, yang akan membahas masalah isu-isu tentang Pileg, dan yang terakhir ada Saudari Elisa Tunazmi yang akan membahas masalah isu-isu pilkada. Oke, baik, saya cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan materi tentang isu-isu politik, yaitu tentang pemilu legislatif atau Pileg. Pemilihan umum tahun 1955 merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia, yang dimana waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilihan umum yang diadakan sebanyak 2 kali, yaitu pertama pada tanggal 19 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan juga yang kedua yaitu pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituen. Selanjutnya yaitu tentang pemilihan umum pertama pada tahun 1955 sampai dengan 2004. Yaitu di sini pemilihan umum tahun 1955 merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia, yang dimana pada saat itu bangsa Indonesia berusia 10 tahun. Pemilihan umum yang diadakan sebanyak 2 kali, yaitu pertama pada tanggal 29 September 1955 dan yang kedua yaitu pada tanggal 15 Desember 1955. Setelah pemilu pertama tahun 1955, Indonesia baru melakukan pemilu kembali pada tanggal 5 Juli, yaitu pada tahun 1971. Pertama di zaman Orde Baru di bawah pemerintah Presiden kedua Indonesia, yaitu Bapak almarhum Soeharto, yang periodenya itu pada tahun 1977. Pada pemilu kali ini terdapat 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat yang berpartisipasi, yang dimana pada pemilu pada periode ini dilakukan setiap 5 tahun sekali, yaitu pada tahun 1977, 1987, 1992 dan 1997 dengan 3 peserta partai, yaitu Partai Golongan Karya atau Golkar, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan yang ketiga yaitu Partai Pembangunan Persatuan atau PPP.
Setelah Presiden Soeharto dilengsarkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998, jabatan Presiden digantikan oleh wakilnya, yaitu Bahrudin Yusuf Habibie atau yang akrab disebut dengan DJ Habibie, atas desakan masyarakat. Pada pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan. Pada peserta pemilu legislatif adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Khususnya untuk DPD yaitu perseorangan untuk pemilu anggota DPD. Peserta pemilu baik partai maupun perseorangan adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu tercantum pada UU Nomor 10 Tahun 2008. Peserta pemilu tercantum pada UU Nomor 10 Tahun 2008. Pada tahun 2009, peserta pemilu legislatif adalah 38 partai politik, khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditambah 6 partai politik lokal, yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik disebutkan bahwa partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Pemilu legislatif tahun 2019 atau Pileg sangatlah berbeda dengan pemilu lainnya, seperti pemilu kepala daerah atau pilkada, atau pemilihan gubernur atau bupati atau wali kota, dan pemilu presiden atau pilpres. Perbedaan ini sebenarnya yang lebih menonjol adalah secara teknis, di mana dalam hal metode maupun peserta pemilu, yang dimana terdapat ciri khas dalam Pileg, yaitu menyuguhkan 4 surat suara, yaitu surat suara DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD RI. Sedangkan pemilu lainnya hanya 1 surat suara saja, yang dimana peserta Pileg mencapai 38 parpol dan jumlah calegnya berkisaran 400-an nama calon yang harus dihadapi setiap pemilih. Selain itu, ukuran kertas Pileg lebih lebar dan isinya lebih banyak. Pada tahun 2014, seluruh rakyat Indonesia kembali melakukan pesta demokrasi terbesar, yaitu pemilihan umum untuk menentukan tidak hanya anggota DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, dan DPD, melainkan juga untuk memilih presiden dan wakil presiden di negeri ini. Pemilu legislatif yang dilakukan pada tanggal 9 April 2014 dan pemilu presiden dilakukan pada tanggal 9 Juli 2014. Pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu anggota legislatif secara terpisah dipandang telah menimbulkan porsi pengeluaran yang cukup besar bagi keuangan negara, sehingga menjadi teramat layak untuk dikaji ulang, yang dimana pada saat itu Mahkamah Konstitusi atau MK tampaknya punya pandangan yang sama dalam memaknai proses penyelenggaraan pemilu yang selama ini cukup membebani APBN. Itulah isu yang terjadi pada saat itu, tepatnya pada tanggal 23 Januari 2014, di mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh Effendi Ghazali. Permohonan yang dikabulkan MK ini adalah dalam bentuk judicial review atas pasal 3 ayat 5, pasal 12 ayat 1 dan 2, pasal 14 ayat 2, dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Sedangkan terkait dengan judicial review ini atas pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang pada intinya mengatur masalah besaran batas minimal perolehan suara partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold, tidak dikabulkan oleh MK. Sementara untuk pelaksanaan pemilu tahun 2014, ketentuan yang sudah dibatalkan itu tetap menjadi pedoman penyelenggaraan.
yang dimana putusan MK ini kali ini patut diapresiasi sebagai langkah bijak dalam rangka menyelenggarakan perhelatan demokrasi dengan lebih efisien dan efektif. Karena bagaimanapun juga bahwa proses demokrasi langsung yang digelar selama ini, khususnya dengan rentang waktu dan proses penyelenggaraan yang berbeda-beda, akan menelan biaya yang sedemikian besar, sehingga dikeluarkannya putusan MK nomor 14 PUU ke-9 tahun 2013 menimbulkan konsekuensi tersendiri terkait dengan upaya penyerentakan pelaksanaan pemilu legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden di tanah air. Sebagaimana diketahui bahwa kedua pemilu dimaksudkan selama ini digelar secara terpisah, selalu didahului dengan pelaksanaan pemilu legislatif dan berada di bawah naungan regulasi yang berbeda pula. Oleh sebab itu, upaya penyerentakan pemilu dimaksudkan untuk membutuhkan langkah lanjutan agar kemudian pelaksanaan pemilu serentak yang dimulai sejak tahun 2019 mendatang dapat berjalan dengan baik, serta berkontribusi besar dalam rangka membangun kualitas demokrasi yang lebih baik. Langkah lanjutan yang dimaksud ialah salah satunya mengenai sistem presidensial threshold atau ambang batas perolehan suara di parlemen, menjadi salah satu substansi penting yang patut dikaji secara matang dan mendalam terkait dengan proses pengajuan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik. Apakah masih menerapkan sistem ambang batas atau tidak? Atau bahkan misalnya mengkaji lebih jauh tentang kemungkinan kehadiran calon perseorangan dengan adanya pemilihan serentak ini tidak diketahui siapa dan partai mana yang berhak mengusung pasangan calon presiden. Karena biasanya calon presiden selalu didominasi oleh partai politik dengan perolehan suara cukup besar pada pemilihan umum legislatif, sehingga membuka peluang bagi setiap partai politik untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden masing-masing. Ya, mungkin hanya itu saja isu-isu politik yang terjadi pada masa pileg dari tahun pemilu pertama pada tahun 1955 sampai dengan pemilu serentak pada tahun 2019. Selanjutnya akan dilanjutkan tentang materi mengenai pilkada atau pemilihan kepala daerah oleh saudari Elisatun Azmi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Elisatun Azmi akan melanjutkan presentasi kelompok kami, kelompok pertama, yang akan membahas tentang isu-isu politik kontemporer mengenai pilkada, yang akan sekaligus menjadi materi terakhir atau pembahasan terakhir yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Pilkada atau pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat sudah dimulai dari tahun 2005 yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 18 Ayat 4 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pasal tersebut tidak menegaskan keharusan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota harus dipilih melalui suatu pemilihan yang dilaksanakan secara langsung. Akan tetapi, menurut Rozali Abdullah, oleh karena daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari negara Republik Indonesia, maka dalam melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Dalam pelaksanaan kepala daerah secara langsung selama ini, nuansa yang paling menonjol adalah maraknya sengketa pemilihan kepala daerah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi
sidang sengketa pemilihan kepala daerah telah mendominasi perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga, maraknya kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan secara langsung, kepala daerah secara langsung yang terjerat kasus korupsi. Kabar tentang kepala daerah yang tersandung kasus korupsi tak pernah berhenti mengalir. Ironisnya, setiap minggu selalu ada kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Umumnya, terjerat para kepala daerah itu terkait erat dengan proses pemilihan kepala daerah yang sudah menelan biaya yang cukup banyak. Pemilihan kepala daerah ini menjadi menarik untuk diteliti terkait rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah yang saat ini sedang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah tersebut diatur bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur dipilih oleh DPRD atau menggunakan pemilihan secara diwakilkan. Ulasan mengenai pemilihan kepala daerah baik secara langsung dan secara perwakilan melalui DPRD sebagaimana yang saya uraikan sebelumnya sesungguhnya menunjukkan bahwa pilihan akan bentuk pemilihan kepala daerah di Indonesia belumlah tuntas. Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang 1945 yang merupakan landasan konstitusional pemilihan kepala daerah hanya menggarisbawahi bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Namun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terjemahkan kalimat dipilih secara demokratis sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 18 ayat 4 tersebut adalah sebagai pemilihan secara langsung. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf.